Kalau kau suka tepuk tangan, kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kalau kau suka hati tepuk tangan. Silakan kita harapan, doa, atau ucapan terima kasih. Siap. Oleh juga boleh. Jadi hari ini kita lagi di 27 tahun Morula Bringing Dreams untuk banyak orang. Kita hari ini senang banget akhirnya kita juga bisa jadi bagian dari satu perjalanan yang luar biasa, di mana Morula ini kan 27 tahun itu udah memberikan banyak sekali harapan dan sudah mengabulkan banyak sekali harapan, ya pastinya dengan izin Tuhan. Salah satunya kami orang yang juga ikut merasakan gitu. Yang pasti saya datang ke sini sama istri dalam bentuk bersyukur dan ingin mengembalikan kepada semua orang bahwa harapan itu selalu ada, dan saya melihat harapan itu ada di Morula, dan semoga Morula bertumbuh berkembang semakin baik dengan teknologi dan juga lebih banyak lagi akhirnya bisa membantu dan menolong orang-orang yang bergumul dengan harapan mereka untuk bisa punya keturunan. Itu saja. Jolip Ya, Mam Oleh silakan. apa ya, untuk Morula yang udah 27 tahun, terima kasih sudah membantu banyak ibu dan keluarga di sana, di luar sana untuk memiliki keturunan. Thank you. Sebelum ke teman-teman, satu aja ke Dokter Arif. Dok, kita lagi promo PJTS sekarang di 27 tahun ini. Waktu itu membantu pasangan ini tentang PJT bagaimana? Ya, jadi memang BL embrio yang dihasilkan jadi BL ini adalah hasil dari program PGDE. Ya, adalah program untuk pemilihan kromosom yang terbaik. Ya, ternyata dari sekian telur, sekian embrio yang didapatkan, ternyata dapat 2 embrio yang bagus dan 1 adalah BL ini. Lahir dari hasil embrio yang sudah dipilih yang terbaik. Gitu. Oke, siap. Silakan teman-teman mau bertanya. Kalau mungkin waktu itu kita flashback lagi, mengapa memilih untuk di Indonesia, kan mungkin banyak tawaran juga pastinya di luar negeri, dan waktu itu kenapa jauh? Cici sih saya bisa jawab ya. Kalau gue jawabannya sih karena waktu itu gagal di luar negeri ya. Karena kita sempat berpikir kayak di luar negeri tingkat berhasilnya lebih tinggi kan. Tapi ternyata kami juga baru sadar bahwa semuanya tergantung Tuhan juga kali ya. Jadi akhirnya setelah gagal tuh Ciolik memutuskan untuk lanjut di Indonesia, di Morula gitu. Ya kalau dari aku sih mikirnya waktu itu kan pertama aku di Malaysia, tapi namanya pada saat program hamil itu kan tidak mudah secara mentally dan physically, kita juga capek. Sedangkan pada saat aku di luar negeri itu aku ngerasa aku mesti melakukan semua sendiri. Lebih banyak yang harus aku pikirin, kayak aduh aku mau nginep di mana, aku hari ini makan apa, aku pesen makan apa, aku harus kesini, aku harus belanja deterjen, aku harus belanja apa, karena semua sendiri kan. Sedangkan kalau di Indonesia kita punya keluarga, kita punya support system yang lebih dekat. Jadi aku memilih di Indonesia selain karena waktu itu aku udah konsul sama dokter Ari dan udah dihandle dokter Ari cukup lama, aku juga merhatiin secara mental, secara physically aku lebih nyaman di Indonesia supaya aku bisa dapat support system yang kuat. Karena gimana pun aku di luar negeri, tapi kan aku nggak mungkin juga minta Denny untuk 2 minggu cuti nemenin aku di sana. Tapi sedangkan kalau di sini aku tetap ada suami yang bisa support dan aku tetap bisa program hamil dengan baik gitu. Itu sih. Tadi katanya mau program lagi anak kedua, gimana tuh? Anak kedua ya? Iya benar. Kedua kok. Apa masih nyimpan nih Ci? Masih nyimpan Masih ya, masih ada. Tadi kan dokter bilang tuh ada 2, satu udah jadi BL kan, yang satu lagi Jadi saya. jadi ini anak kedua, udah lihat loh kontennya. Nah yang satu masih disimpan sama dokter Ali, masih ada di Morula yang satu. Tapi rencananya kita memang mau program anak kedua, cewek Enggak, lu kan berdua yang bikinnya.
Iya. Bertiga sih Orang ya. minta izinnya sampai leherku digigit. Emang iya kok. Ya jangan. Yang kita mau program kan anak kedua. Iya. Udah tahun berapa maksudnya? Cowok atau cewek nih Ci? Belum, kan Pengennya baru mau mulai. Kalau tuh pengennya. Kalau pengennya mah namanya ya wajar lah kalau pengen mah pengen satu pasang ya, tapi kan tergantung dari Tuhan gimana. Karena waktu pas lagi program pertama pengen ya nggak ada pengennya sih, tapi itu pun dapatnya semuanya cewek gitu. Jadi kalaupun pengennya ya cowok ya dapetnya cewek gitu. Jadi pengennya apa aja sih ya? Saya ke dokter Ari boleh ya? Dok, apa yang akan berubah dari kalau mau program kedua? Apakah bisa langsung, pertama bisa langsung IVF? Apa langsung bisa normal? Atau ada hubungan dengan PJT lagi dok? Ya, jadi kalau kita lihat riwayat dari kehamilannya, saya udah bilang jangan hamil normal. Karena sudah pernah 2 kali hamil normal, ya, gampang untuk hamil, tapi keguguran dan kelainan. Apalagi dengan usia yang sudah bertambah. Jadi memang kita harus persiapkan dengan mencari embrio yang the best, yang terbaik, baik secara bentuk maupun secara kromosom supaya menghasilkan yang baik. Jadi 3 kali keguguran itu tidak enak gitu ya, dengan kondisi bayinya nggak berkembang, bayinya ada kelainan, bayinya seperti itu. Jadi sebaiknya kita lakukan program yang akan ke PGT-A lagi, ya kan, supaya kita mendapatkan hasil yang terbaik dan normal. Itu yang kita harapkan. Aku tuh 39 dan 44 soalnya. Prosesnya akan sama nggak yang pertama? Sama ya, tapi usia akan berbeda. Ya, kita harapkan Dosisnya beda nih dok. Dosis obat kayaknya beda. tipe yang harus kita ubah supaya bisa menghasilkannya lebih baik. Mungkin Kalau Denny alasannya sendiri pengennya nahan dulu biar makin gede atau seperti apa? Kalau dari Atau Bill tunggu dulu. Bill kan masih Baru setahun nih. Apa? mau tunggu biar 5 tahun dulu atau gimana kok? Sebenarnya sih kamu mau jawab aku ya? Enggak biasanya. Apa Enggak, itu gini kita? loh, biasanya kan ibu-ibunya yang capek ya. Jadi aku aja yang jawab. Kan bapaknya tahu main doang, anaknya. Loh, yang hamil kan kita yang nyusuin, aku. Yang hamil kan aku yang nyusuin aku. Kamu. Iya, apa tadi aku lupa. Jadi Iya. Pengen langsung. Oke. Pengen langsung, balik lagi. Soalnya aku 39, dia 44. Kan kasihan juga. Iya kan, ya. Retorika bahasa. Padahal sebenarnya mau ke Korea buru-buru, mau ngerapin badan. Kan udah gemuk ya. Udah gemuk ya sekalian aja gitu loh. Capek susah banget. Aku tuh Langsung curhat. Iya. Udah Kayak sabar. habis Cukup. susah lah. Suntik-suntik hormon segala macam. berarti karena faktor umur juga yang menjadi untuk pengen percepat untuk hamil anak kedua kan? Iya. Betul. Betul. Dan mungkin biar umur dari anak pertama yang agak jauh juga sih ya. Jadi kalau untuk udah Capek sekalian sih. Ya capek sekalian kalau bahasa kita tuh capek sekalian. Jadi biar cukup 2 aja kah? Apa emang rencananya target? gitu. Cukup 2 kok. Nambah lagi jadi 3. Apa 2 anak cukup? Apa? Patates sport kali itu. Ini aja pertanyaannya, dok bisa kembar kan dok? Bisa kembar nggak dong? Masya Allah, capek nyari duitnya bro. Bangkrut nanti gue. Endosnya kenceng kan? Hah? Ya, Endosnya kenceng. secara teknologi bisa, ya, tapi tetap kembali lagi ya pada yang karena hamil di usia yang tidak muda itu akan lebih berat, Iya. resikonya lebih tinggi. Jangan beresiko lah. Jangan beresiko. Tapi walaupun maksudnya program itu pola hidup juga berpengaruh nggak sih? Pasti. Iya, apalagi kalau banyak kasus. Sperma saya jelek langsung. Ikut mikirin kan. Sama kayak netizen, pusing gitu. Sekarang sperma udah bagus nih. Udah mulai. Saya nggak tahu ini. Saya mau cek nanti. Soalnya waktu yang dulu setengah mati banget dokter Ari untuk gabungin sel telur sama sperma saya karena sperma saya nggak bisa diatur kan. Jadi dia berantakan banget, muter-muter gitu, hancur lah pokoknya. Jadi memang kuncinya memang di pria juga harus memperbaiki pola hidup supaya menghasilkan sperma yang bagus. Dan itu proses perbaikannya butuh waktu 3 bulan.
nggak yang kayak hari ini gue makan bagus, besok sperma gue bagus gitu, nggak gitu. Tapi sekarang udah mulai untuk kayak perbaiki kehidupannya lagi kok, karena ini kan udah mau anak kedua nih Iya. katanya. Saya lagi fokus perbaiki kehidupan orang dulu. Orang tetangga saya maksudnya. Iya. Baru ke saya. Oh, dan juga selain ulang tahun bola hari ini bertepatan juga ulang tahun anak sudah. Iya, bertepatan. Iya, dan habis terakhir juga. Kok tahuan lu sih ulang tahun anak gue? Iya, perhatian berarti Ci ya. Tahuan dia. Iya, Ya, gimana? Pertumbuhan Bielnya gimana? Biel udah setahun iya. Setahun yang luar biasa, kami bersyukur banget deh. Pokoknya setahun ini perjalanan kita dikasih keturunan itu dari kita proses dari awal sampai akhir di Morula sampai Biel bertumbuh dari nggak bisa ngapa-ngapain sampai usia 8-9 bulan tuh Biel udah jalan kan. Dan sekarang tuh udah jalannya udah rapi lah istilahnya untuk anak usia begitu. Terus kosakata udah banyak. Terus udah kelihatan nih karakternya seperti apa. Dan yang paling kita syukuri sebenarnya sehatnya itu loh. Karena kan tidak semua orang seperti kami anaknya sehat. Ya pasti kami juga melihat itu sebagai bentuk daripada kita ini juga pengen menjalani ini untuk jadi kisah yang bisa kita bagi kepada banyak orang. Bukan untuk kita menjadi arogan, tapi untuk memfleksingkan semangat positif untuk para pejuang dua garis. Bahwa harapan harus selalu ada. Karena kalau kita berhenti sama capeknya dengan kita berusaha walaupun gagal. Jadi nggak apa-apa capek, tapi berusaha terus. Setahun ini dirayain di mana? Dan temanya unik juga unik tuh. Hari itu raya di mana ya? di Sudirman ada mall Agora Mall. Iya, cuma mamanya ini suka dengan konsep anaknya itu bermain bersama anak lain di teman main dan nggak mau acaranya terlalu fancy kan. Jadi acaranya toko kelontong Biel. Jadi Biel tuh punya toko kelontong gitu. Nah bapaknya pengennya anaknya ke panti asuhan karena waktu saya masih kecil saya tinggal di panti asuhan sementara. Jadi saya nggak pernah tuh ngerayain ulang tahun kayak Biel. Jadi saya pengen anak saya juga merasakan versi saya. Jadi habis kemarin udah selesai dia harus membawa Biel ke versi saya ya dari tulisan. Iyalah, karena banyak hadiah juga kan yang dikasih dan gua juga kepengen Biel tuh hadiah yang dia dapat itu dia juga bisa bagi-bagi. Kita belikan anak-anak itu hadiah kepada yang panti itu gitu supaya dia belajar lah. Maksudnya lihat dirinya jangan sombong nanti. Cukup saya yang sombong. Ci, gimana Ci setahun ini jadi mama buat Biel, artinya up and down-nya ngasuh Biel setahun ini? Setahun ini up and down-nya gimana ya? Lebih ke fun sih ya. Kalau up and down-nya, aku sih untungnya nggak sampai baby blues ya. Karena memang aku udah ngomong sama Denny, kan hamilnya susah nih. Jadi pada saat melahirkan punya anak, aku mau agak-agak jadi nyonya, jadi harus boleh punya babysitter yang bantuin gitu. Tapi untungnya Denny ngerti, karena dia juga tahu kan udah, maksudnya mungkin orang lain hamil 9 bulan melahirkan, aku tuh proses hamilnya ini aja tuh hamil keempat gitu loh baru bisa sampai melahirkan. Jadi badan tuh udah capek banget, hormon tuh udah capek banget. Dan begitu melahirkan aku bilang, aduh aku pengen have fun. Jadi aku lebih ke yang menyenangkannya sama Biel. Jadi kalau ditanya ups and downs-nya, aku merasakan semuanya tuh kayak lebih fun aja, lebih banyak ups-nya sih kalau aku. Fun-nya, aku lebih ke merasakan positifnya ya. Pasti adalah nangis-nangisnya, menyusuinya segala macam. Tapi aku bawa itu tetap bukan ke downsnya, tapi kayak oh yaudah, it's fun thing to do aja buat aku gitu. Makanya kemarin itu sempat jalan-jalan holiday sama Biel untuk quality time sendiri. Iya, aku jalan-jalan ke kayak kadang-kadang kayak yang aku bosen, aku mau jalan-jalan dulu sama Biel berdua ya. Aku ke Malaysia, aku ke Singapura, aku jalan-jalan ya udah gitu. Oke, kasih kado nggak kok? Ada kado khusus nggak kok? Kado. Kado. Ya. Kado buat Biel, dari mamanya, dari neneknya Mas, dari mamanya gelang. Saya itu robot yang bisa menggambar, main 200.000, 300.000. Lah serius gua, biar dia belajar menggambar kan. Nggak usah mahal-mahal bro, kita nggak ngerti. Kemarin juga kabarnya baru dibaptis juga bang. Bukan dibaptis, itu diurapi.
Jadi kalau dibaptis itu artinya dia menentukan imannya udah mau masuk kemana kan? Ya. Itu kemarin tuh diurapi artinya kita iman orang tua menyerahkan anak ini kepada Tuhan untuk diberkati. Itu namanya diurapi. Jadi kalau pembaptisan nanti dia pilih sendiri pasti dia mau masuk Kristen, Islam, Hindu, terserah dia atur lah ya. Dia tanggung jawab gitu. Berarti demokratis soal agama. Apa? Secara ini demokratis. Ya selama Indonesia masih Bhinneka Tunggal Ika ya saya ikut lah gitu ya. Kalau Cici gimana Ci? Doanya doa buat Biel apa harapannya sih? Harapannya di ulang tahun? Doanya. Doa apa kamu? Harapan buat Doa buat dia apa ya? Doa kalau diucapin bukan doa, itu namanya narasi. harapan deh harapannya. Sebagai orang tua. Harapannya buat dia, ayo apa ya? Aduh kalau ditanya on the spot Bingung. bingung deh. Bingung dia. Bingung. Pasti sih yang terbaik-terbaik ya. Pasti yang terbaik lah buat anak. Ini ulang tahun pertama. Nanti ada ulang tahun kedua, ketiga sampai Biel besar, sampai Biel dewasa. Mungkin sampai punya anak lagi, aduh harapannya banyak banget deh. Jangan banyak-banyak, nanti kasihan anaknya kalau nonton. Iya. Ci, sedikit tapi udah mulai belum sih progres adanya Biel ini? Aku sih kalau dibilang udah mulai karena program hamilku yang sebelumnya tuh cukup sulit. Jadi aku bisa dibilang udah mulai suntik hormon. Dan suntik hormon itu udah mulai dari sekitar 3 bulan lalu. Jadi udah mulai, tapi kalau mulai untuk ambil telurnya, digabungkan, terus nanti hamil lagi itu belum. Itu rencana kapan Ci? Kalau mau fase ke telurnya sendiri rencana mau transfer? Belum tahu kapan, karena kan itu nggak bisa kita ngomong maunya kapan terus jadi kan, karena kan kesiapan badan, kesiapan rahim, kesiapan spermanya Denny, jadi memang cukup tergantung dokternya sih nanti. Berarti ini tidak menjemput sel telur yang kemarin ya? Apa karena itu juga perempuan atau bagaimana? Atau ada keinginan anak laki-laki itu karena ini mencari sel telur baru dan sperma yang baru berarti dari itu? Iya, aku memang mencari sel telur dan sperma baru untuk digabungkan, tapi bukan karena aku nggak mau pakai yang lama karena perempuan, tapi lebih karena usia aku 39. Kalau aku nggak ngelakuin di tahun ini dan aku menilai di usia 40, 41 akan jauh lebih sulit. Kemarin saja di usia 38 aku sudah sulit. Sekarang di usia 39 aku pasti lebih sulit. Aku nggak mau menilai itu lebih lama untuk bikin lebih sulit, badanku jadi lebih capek. Dari aku punya anak perempuan gimana kok perasaannya? Rasanya Iya, maksudnya lebih gampang berempati sama orang yang punya anak perempuan kemudian mengalami musibah. Itu satu hal. Kedua, ya kalau ditanya senang normal lah, pasti semua happy gitu. Kalau ditanya lebih was-was sih mungkin gue tidak sewas-was orang-orang yang paradigmanya anak perempuan nanti kalau kenapa-napa sama laki-laki apa segala macam, gue nggak terlalu ke situ sih. Karena menurut gue punya faith sama anak gue bahwa nanti kalau dia besar harusnya dia bisa bawa diri. Dia punya mama yang bisa bawa diri, dia punya bapak yang nggak bisa bawa diri. Sudah sih, salah ngomong ya. Tapi mau mengubah diri gitu ya. Jadi harusnya gue lebih percaya lah anak gue, nggak terlalu, karena gini kekhawatiran nanti terlalu mendikte. Anak itu kalau terlalu didikte nggak happy dia. Jadi biarkan dia menjalani dengan kita menuntun. Cuman kita harus tahu kapan kita tarik, kapan kita ulur. Gitu. Paling gitu.